Kebaya, Manado juga pakai kebaya. Iya, kebaya bukan Jawa. Nah ini ya, di kita satu kebaya stigma. bukan Jawa. Ya, jadi stigma tadi itu kan kita hilangkan. Kemudian sekarang muncullah kebaya macam-macam kan. Oh, kebaya Manado lah, kebaya ini Maluku lah, apalah apa. Intinya dari satu hal kita belajar hal-hal lain tentang budaya Indonesia. Kemudian kita belajar batik itu apa. Jadi edukasi budaya itu kan luas. Kita belajar bahwa kain tenun itu nggak cuman orang NTT misalnya. Produk tenun tuh apa sih? Produk tenun itu termasuk di Maluku itu tenunnya banyak. Manado juga ada tenunnya. Ada. Terus kemudian banyak hal yang selama ini orang pikir fokusnya. Jadi kita switch nggak hanya Jawa sentris. Tapi kemudian tanpa sadar bahwa Indonesia tuh beneran kaya, bahwa di Jawa ini kekayaannya aja banyak banget juga, dan yang kita tahu itu belum seberapa. Itu baru di Pulau Jawa, belum yang lain-lain. Keliling kemana-mana itu luar biasa Indonesia. Dengan profesi saya bersyukur juga saya keliling kemana-mana, dan di situ ngelihat Indonesia tuh dari sisi yang beragam, tradisi yang unik. Dan ketika keliling ke Asia itu banyak banget kemiripannya. Jadi kita nggak bisa bilang ini budaya kita nih, ini klaim kita. Ada kebaya encim gitu ya di. Ya, kalau yang masuk dari Indonesia UNESCO itu kita register 2 macam kebaya. Satu keroncong atau yang kita kenal kebaya encim, kebaya Betawi. Keroncong itu sebenarnya apa sih? Tradisi orang Sulawesi Utara, orang Tasik, ya kan? Orang Minang, ya keroncong kan? Keroncong. Nah itu, bayangkan lah. Jadi udah campuran. Jadi budaya itu tidak ada budaya asli. Pasti sudah ada akulturasi budaya istilahnya. Jadi kita nggak bisa ngeklaim kemarin, kita ini punya Indonesia. Prove it. If it's us, prove it. Jadi kita ini banyaknya bicara, tapi kita nggak pernah bisa mikirin logic of thinkingnya dulu. Mau buktiin lah, gimana cara membuktikan ini punya kita, sejarahnya mana? Ada nggak bukti sejarahnya? Ada nggak tulisannya? Ada nggak researchnya? Oh itu susah, jauh banget tuh kalau orang Indonesia kita lemahnya di sana. Research. Tapi kita hobinya pengen ngeklaim. Iya, ngeklaim itu punya. Ya, ngeklaim itu di era sekarang itu nggak bisa. Harus ada base. Iya, harus base evidence-nya apa? What's the proof that this is owned by you? That you can claim this is your ownership, ya kan? Claim your ownership tuh you have to give us the proof. So, do you think that we are just lucky having itu di UNESCO kebaya atau kalau bicara political will behind the scene-nya, it's so hard, it's not that easy. Ya, jadi benar-benar di komunitas perempuan ini nggak mudah, tapi mungkin aja dikelola dengan baik kalau semua orang datang dengan good willingness. Nah, ini ada tempat the place yang kita bisa go every time untuk ketemu, gathering atau whatever, even though in this small scale gitu loh. Kalau di kita itu pertama karena kami bukan komunitas berbadan hukum, kami tidak punya headquarters. Jadi kita tertolong tuh dengan museum, kita tertolong dengan fasilitas-fasilitas pemerintah yang memberikan kami ruang untuk berekspresi. Jadi banyak itu museum-museum sama. Lalu kemudian ada kebijakan baru tentang museum yang harus berbayar. Nah itu lumayan mengganggu kami, karena kami kemudian susah. Lalu shopping mall atau apa mereka juga memberikan ruang. Ya mungkin kita menjadi kreatifnya gitu di sana. Kita bikin acara budaya, edukasi budaya tetap. Sekarang juga ada perpustakaan yang berbaik hati juga untuk kita. Kita nggak punya spesifik tempat gathering. Jadi kita benar-benar kalau ketemu ya bisa di kafe, bisa di mall, bisa juga di taman. Kita banyak itu justru challenge. Lebih enak dong kalau outdoor gitu ya. Jadi challenge buat kita untuk kami kan orang-orang yang bikin acara pertama berkebaya, piknik berkebaya sambil bedah buku gitu. Iya betul. Di taman. Aduh, it's very interesting. Saya tertarik banget tuh. Emang kita begitu. Dari awal nggak ada kegiatan kita itu prinsipnya ketika kita beraktivitas. Foto-foto itu bonus. Tapi orang itu datangnya happy, pulangnya happy bawa ilmu,
dan pengen balik lagi. Nah, konsep itu yang selalu kita pikirkan. Dengan semua keterbatasan komunitas itu orang akhirnya mau berbagi. Kita biasa itu potlakan itu biasa. Iya, itu biasa, itu bagus malah. Maksudnya kita tidak bergantung kepada satu institusi. Nah, kita jadi benar-benar mandiri enggak. banget ya, Iya. mandiri banget. Ini gerakannya nih. Kalau yang sekarang banyak orangnya, kita kemarin terakhir kita coba challenge. Waktu Hari Kebaya, kita bikin perayaannya, kita bikin lomba foto online segala macam. Kita coba proposal. Kita coba nih siapa yang berkenan. Lumayan out of our expectation. Kita baru pertama kali melakukan kegiatan dengan menyebar proposal pada orang-orang yang mungkin mau berkontribusi. Pertama yang pasti kita fokus pada internal member kita dulu. Lalu kita coba expand keluar teman-teman. Ya saya tetap prosedur awal biasa. Teman-teman yang bawa hasil dikasih cashback gitu. Dan itu berhasil satu, tapi saya kayaknya berat banget ya ngadain kayak gitu. Saya baru orang-orang yang ada di marketing itu ternyata it's so hard, tough life ya. Jadi saya appreciate banget. Dari situlah kita belajar, oh ternyata ya it's not that easy, tapi kita bisa. Nah, kalau ya kegiatan-kegiatan seperti itu ada regular nggak? Maksudnya kita tiap bulan sebenarnya tuh kah, berusaha untuk bikin, tapi ya tadi semua orang nih sibuk. Ini kan bukan orang-orang yang nggak punya aktivitas. Pengurus kita ya untuk ngumpul, kita jadi metodenya sekarang kan enak nih ya, online kita meeting nih. Mbak ini kita gini ya. Ini kita udah ngerancang nih. Abis Lebaran aja deh. Tapi kita belum bisa nentuin tanggal. Kenapa? Saya udah punya schedule. Nih yang sini udah punya schedule. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada misalnya satu janjian gitu loh. Kita sebenarnya satu tuh bulan mau enggak, kita nggak sehari mau gitu, karena itu terlalu. Tapi kita sebenarnya berusaha untuk catch up momentum aja. Misalnya ini hari Kartini loh. Iya, ini mau hari Kartini, mau ngapain hari Kartini? Mau nanya kita sih pengennya harus ada gathering kita nih dari ulang tahun, Natal, tahun baru, apalah, name it aja tuh semua acara itu belum. Sampai kita kemarin biasanya kalau sebelum Ramadan itu kita kumpul cucurakan gitu ya. Enggak juga, karena benar-benar pack semua orang. Nggak bisa, kita harus nyesuaiin. Ada kedukaan, ada ini, ada itu along the period of time. Jadi kita memang benar-benar ini gimana nih kita, teman-teman bilang, iya kita juga mau, tapi ini semua sekarang ditanya bisanya kapan, semua waktunya tabrakan. Kan kalau pengurusnya dulu aja, kalau semuanya waktunya tabrakan kita agak kesulitan. Kalau pengurusnya ada berapa banyak? Kita ada berempat. Ada berempat, dan itu kalau itu saya lihatnya di konsistensi ininya aja. Orang yang konsisten itu jadi kita tuh kan banyak bikin pelatihan public speaking lah, bikin edukasi budaya tadi, kita belajar gastronomi, apa kita belajar macam. Jadi orang tuh ngerti, anggota saya tuh ngerti kenapa kita harus ke UNESCO, apa sih gunanya kita ke UNESCO. Terus kenapa kita harus bareng-bareng? Kenapa nggak sendiri aja? Itu ngerti, ngerti karena kita masih kita mengedukasi. Jadi orang yang kompeten untuk isu itu kita undang, kita mau kebetulannya banyak orang baik di sekitar kita. Iyalah pastilah. Dan itu kita benar-benar kita kasih tahu kita nggak bisa. Kita belajar tentang sejarah batik Jambi. Kita belajar tentang tenun-tenun NTT itu dengan beragamnya, cara pakainya, penggunaannya, tradisi tium hidung segala, kulinernya, tariannya itu kita. Maluku dengan ini cara makan papeda, slurping apa yang maunya macam-macam yang kita ajarin, tari-tarian. Itu di-record nggak sih di YouTube atau di mana gitu? Ini penasaran. Kalau kita ada di Instagram tapi nggak semua karena kami tuh orang-orang yang waktu, karena itu kan editing, tapi kita banyak kan upayain live aja. Kalau live itu, jadi di kita tuh kan usianya macam-macam ya, ada yang dari 20-an sampai yang usianya udah sepuh, ya udah lansia. Mereka itu apa yang mereka suka, misalnya sukanya TikTokan, sukanya live, ya udah begitu acara ya megang live. Itu Dan happy kan. Siapa yang suka nari ya silakan koreo.
gitu, bikin ada yang belajar main biola misal, ada yang hobinya nyanyi, monggo aja. Jadi acara kita tuh selalu penuh dengan agenda, kita batasin. Acara kita itu 3 jam itu udah sama lambat, orang regis apa semua foto-foto. Udah sekaligus. Kita nggak pernah. Tapi ada main eventnya. Ya jadi kita pasti tematik. Jadi misalnya kita judul-judulnya tuh misalnya Maluku Pungcarita, NTT dan apa, terus apalah. Jadi cerita batik Jambi. Misal kita tematik. Nah tematik kita awal-awal itu kita belajar nyanting. Itu sampai ke situ ya? Ya, kita memang. Jadi komunitas ini so fun aja. Dulu kita masih sering. Jadi betul-betul traveling ke satu tempat, pelajari budayanya. Enggak gitu juga. Kita bawa orang yang paham. Kita bawa orang yang paham. Di Jakarta ini banyak kok orang yang pinter. Ya kita tinggal mau nggak ngajarin gitu. Ini lucu nih, menarik gitu. Ya kita misalnya dapet penyanyi gitu di Maluku kan rasanya langsung suasananya pindah ke Maluku. Seakan-akan di Maluku kan. Iya, di Maluku karena apa? Kemudian tari-tarian, nyanyinya, wow. Ya kita memperkenalkan itu apa? Oh ini fashionnya kayak gini loh ya. Oh tapi ini itu kulinernya nih lah. Tapi itu dalam satu ruangan itu. Oke. Nah kalau lagi gathering gitu bisa kumpul berapa banyak? Kita selalu sediain itu 100 pasti. Udah pasti datang lah itu walaupun waktunya mepet dan ya itu bisa kadang lebih, makanya kita suka deg-degan soal kadang nggak ada registered atau apa gitu. Kita nggak terlalu yang begitu. Enggak, pokoknya iya bebas kita undang gitu. Dan kita selalu undang komunitas yang selalu kolaborasi dengan kita, itu kan udah cukup banyak. Jadi anggota kita tuh mungkin 20-an, tapi yang lain tuh pasti datang. Itu kita batasin, saking kita listnya udah panjang. Dua ya gitu, karena kita harus consider orang kan, kalau itu kan budaya Indonesia juga, konsumsi nggak boleh kurang. Iya benar, kalau kurang berarti nggak benar, komunitasnya nggak benar. Dan itu konsumsi itu swadaya dari si pengurus. Ya kita biasanya gitu. Ya kita biasanya upayakan itu nggak pakai makan berat, karena kita kita snack. Jadi kita memang cari waktu-waktu yang pas, terus selalu banyak sih pokoknya. Intinya setelah menjalani itu kayak kita makan besar itu waktu NTT. Yuk makan makanan NTT full. Yang kita nggak ngerti, kita dengan dana terbatas itu bisa melakukan itu. Bisa. Bahkan kita dapat jagung bose itu langsung dari NTT. Ada yang kirim dong. Jagung bose enak banget itu. Aduh, kita makan tuh. Semua enak. Itu jagung bose lah, makan ini yang kita nggak pernah tahu semua makanan-makanan itu. Lucu. Dan itu yang membuat akhirnya kalau kita ngundang media massa juga atau kita bikin press release atau apa, orang mau datang langsung ya. Orang juga seneng kan nyobain, lucu ya. Makanan-makanan yang orang nggak biasa sejarahnya. Dan nggak tahu malah. Ya kan kalau Bapeda kan orang udah ngerti lah. Bose. Bose kan juga ada yang main sasando sepanjang acara. Terus kita belajar pakai kain. Oh ini yang dari Larantuka misalnya, ini yang dari Ende, ini kain yang dari Rote ya. Jadi introduce ke kita banyak. Iya saya tahu tuh kalau tenun-tenun gitu kan, saya beberapa kali ke NTT baru tahu oh ini berbeda-beda gitu loh. Jadi Sumba, penggunaannya tuh nggak boleh sembarangan. Nah, itu belum lagi kita kalau Batak, Batak juga sama. Ulosnya juga banyak. Nah kita tuh berusaha bagaimana ini orang belajar semua. Jadi realize kayak oh Indonesia tuh kaya ya, beneran kaya, literally kita kaya. Itu yang pertanyaan saya, maksudnya kalau kayak sekarang ini seru banget ya itu misalnya kita bercerita dengan tenun NTT gitu ya, kan banyak tuh. Gimana nih caranya ngeliatnya? Ada nggak di YouTube? Ada nggak apa? Itu kan bisa I forgot it. Kayaknya punya, karena itu sempat diliput sama media segala gitu sih. Tapi kalau untuk komunitas perempuan punya berkebaya sih, harusnya ada di sosial medianya punya nggak sih? Ada Instagram. Instagram toh? Instagram, Facebook, aku lupa deh.
nggak Karena ada yang sebenarnya gini loh, kita tuh nggak terlalu fokus di gitu, kita terkenal dengan caranya sendiri, nggak ngerti deh. Nah, jadi memang ada teman-teman, uniqueness-nya ya. iya, jadi kita memang unik, acara kita itu nggak monoton kayak orang. Jadi awal-awal tuh kita masih fashion show kita juga nggak kayak yang orang-orang. Nah kita yang memprakarsai fashion show dengan siapa aja datang jadi model. Jadi kita Kemudian sendiri. itu sekarang jadi tren bukan? Iya. Ya, kami mau mulainya. Sekarang itu udah mulai. Kami mau mulainya. Kami mau mulainya 10 tahun lalu gitu. Iya itu seperti yang apa yang di mana? Jalan apa tuh? Ya itu. Yang di jalan-jalan. Ini perempuan berkebaya Indonesia bukan? Bukan. Nah, itu kan orang banyak yang kemudian orang nggak ngerti. Banget. Perempuan berkisah, perempuan berkebaya Indonesia bukan ya? Perempuan berkebaya saja yang di atas. Berkisah ini. Berkebaya. Perempuan berkebaya. Nggak penasaran aja gitu ini ya. Ya. Saya juga punya gerakan-gerakan lain. Apa misalnya? Jadi misalnya ada yang namanya serumpun bakung. Itu untuk toleransi antar agama. Kita melakukan advokasi pada perundungan-perundungan. Perempuan-perempuan yang dirundung karena mungkin dianggap oleh sebagian orang karena agamanya, kemudian dianggap tidak sesuai, misalnya kemudian dirundung. Nah itu kita juga support. Nah itu benar-benar orang-orang yang pikirannya kebangsaan. Indonesia nih kita ngelihat perempuan itu akan dihilangkan dari ruang publik itu sesuatu yang membahayakan. Wow, membahayakan sekali. Buat Indonesia karena dimanapun di negara manapun ketika perempuannya dikubur quote unquote itu kemudian bangsanya lemah. Seperti apa? Iya, karena kan ditarik dari ruang publik, tidak boleh bicara. Kita contoh aja lah, yang paling ekstrim itu kan sekarang Afghanistan. Bahkan burung pun bisa berkicau, sementara perempuan tidak boleh bersuara. Literally bersuara ya, nggak boleh. Perempuan berbisik aja kedengeran itu dihukum. Nah ini yang kita nggak mau terjadi di Indonesia. Tapi kita indikasi ke arah situ sudah sangat. ada. Jadi kita berharap bahwa pemerintah juga concern bahwa gerakan-gerakan mengatasnamakan agama yang membawa bangsa kepada jurang kehancuran itu tolong diantisipasi. Perempuan itu kalau tidak di ruang publik itu tanda-tanda bangsanya melemah. Bahaya karena dari segi edukasi Ya perempuan untuk itu harus anak-anak berdaya. perempuan kan harus berdaya. Makanya dari gerakan perempuan berkebaya inilah kita kemudian juga memberdayakan perempuan tadi. Pelatihan-pelatihan yang kita berikan itu kan termasuk pelatihan-pelatihan skills. Ya orang kalau belajar membatik kemudian dia rajin ke sana ya silakan. Orang mau menari, bermusik, semua aktivitas budaya itu kalau hilang itu sense kita sebagai manusia itu hilang. Empatinya kita melemah. Nah ini yang ada upaya-upaya bahwa kemudian pakai alasan-alasan agama itu semua mulai dilarang. Nah ini yang jangan sampai terjadi di Indonesia. Nah itu gerakannya memang agak berbeda. Kalau perempuan berkebaya ini benar-benar gerakan budaya yang to some extent bersinggungan juga dengan gerakan toleransi. Harusnya loh, karena kan sangat, karena toleransi itu kan budaya. Iya, makanya. Nah, gimana ini, kita memisahkan nah, antara ini juga yang menjadi perdebatan kan masih banyak orang yang belum bebas berpikir untuk bahwa agama pun produk budaya. Iya, betul. Nah, ini kita masih disekat oleh ruang-ruang dogma. Nah, ini yang memang kita perjuangkan dan gerakan pembangunan kesadaran berpikir ini memang harus dimulai di perempuan. Tapi bagaimana kita bisa, gimana ya, saya nggak ngerti loh kolerasinya, karena keberadaan perempuan misalnya di dunia politik itu kan ada jatahnya tuh, ya kan? Nah at the same time Lia baru aja bilang bahwa ini perempuan dibisukan gitu loh intinya ya, jadi kayak tabrakan gitu. Memang ada upaya-upaya pakai alasan agama, jadi pembenaran-pembenaran dogma agama. Nah ini yang kita berupaya meminimalisir bahwa kita ada kuota seharusnya. Kalau kita bicara yang fair, nggak usah pakai ada kuota. Nggak usah, betul. Compete aja. Jangan ada kata-kata ladies first.
Kalau kita bicara emansipasi ini nggak fair juga di perempuan. Bicara emansipasi, there is no lady first. We are equal. There is no lady first. Itu artinya kita kontra dengan apa yang kita mau promote. Bicarakan dan apa yang kita mau lakukan sebenarnya, yang kita mau bela. Ya, kita itu harus meningkatkan kemampuan kita. Bahwa kita punya fungsi misalnya di keluarga itu beda-beda, tetapi sebagai manusia itu kita equal. Ketika kita bicara sebagai perempuan equal, berarti kita yang ningkatin kemampuan diri kita terus menerus. Banyak perempuan kemudian, kan sudah cukup, sudah menikah, udah ini, lalu berhenti di situ. Padahal sebagai orang yang masih hidup, bernafas dengan baik, sehat, tolonglah terus belajar. Belajar itu kan nggak mesti harus di sekolah. Apalagi di era sekarang dengan kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa, tidak ada batas ruang yang terlalu menjadi kendala. Kita harus belajar. Perempuan itu meningkatkan kemampuannya itu akan bermanfaat buat orang-orang terdekatnya. Padahal orang hebat itu keluarnya dari perempuan ya. Exactly. Edukasinya dari perempuan. Exactly. Jadi ada ketakutan bahwa perempuan akan mendominasi dan itu ribet. Karena apa? Perempuan mungkin punya kemampuan untuk say no. Karena motherhoodnya. Ya itu mungkin yang membuat orang, kalau perempuan terlalu, nanti kita dikasih ruang, nanti kebablasan gitu. Nah ini juga refleksi buat perempuan sendiri. Benar sih, dimana karena kita, ada beberapa yang begitu kan. Jadi memang perempuan itu menjadi patriarki di dalam sistem yang patriarki. Itu fenomenanya. Ini yang ribet ya sebenarnya. Ribet. Jadi mau tadi kan, perempuan selalu benar. Iya. Karena ketika berbicara dengan mengkonsolidasi perempuan itu tidak mudah. Saya background edukasinya tuh engineer. Jadi saya pernah bekerja di bidang teknik ya. Itu kan mayoritas laki. Laki, ya. It's kind of easy things to manage. Lebih mudah memanage teman-teman laki-laki. Mungkin karena logic of thinkingnya. Dan nature-nya mungkin. Jadi lebih tendensi saya tuh lebih mudah. Ketika saya dengan yang perempuan yang saya biasanya dengan arogansi kepemimpinan gitu, saya harus belajar psikologinya lebih banyak. Padahal kita perempuan juga ya. Ya, tapi kita harus belajar akhirnya bagaimana supaya ini semua sama-sama enak. Nah, di komunitas perempuan berkebaya itu memang ada hal yang kita bangun untuk sama-sama enak. Kalau bisa jalan tengah, kenapa harus ekstrim? Kita selalu ini kita mempromote nilai ya, mempromote nilai untuk diskusi. Orang dibiasakan untuk diskusi. Orang dibiasakan untuk jangan merasa kalau dilawan atau sedang didebat itu artinya kita membenci. No. Mental ini yang kita ajarin pelan-pelan. Ya, it's just kayak di luar sana kan kalau kita berargumentasi, it's just for the argumentation sake gitu. Yeah. And after that ya udah, nggak ada win and iya kah? Ini di Indonesia lemah sekali. Jadi saya sempat melihat ada salah satu pakar edukasi Indonesia perempuan, kebetulan saya sempat lihat di salah satu show, kalau nggak salah Kick Andy. Dia menjelaskan bahwa kecerdasan manusia tuh dengan tingkatannya itu, dan kita ada di level kecerdasan yang rendah. Karena ya tadi logikanya kita tuh masih berpikirnya kalau orang mendebat saya tidak yes man, berarti dia sedang melawan saya. Jadi udah negative thinking dulu. Jadi karena memang cuman segitu, baru sampai di tahap itu kita punya mayoritas orang Indonesia. Aku nggak setuju. tapi itu mayoritas. Mayoritas ya. Itu mayoritas. Yang kayak gini kayak kita yang melihat bahwa minoritas. Itu di 0,00 something persen. Itu apa gimana ya? Saya mau ngomong. Itu apakah karena kita terbuka? Jadi kita malas. Yang sedikit minoritas yang ini. minoritas apakah karena kita punya kesadaran untuk terus belajar. Untuk kemudian berinteraksi dengan orang lain. Lalu selalu merasa kurang ilmu saya. Dan kita akan merasa malu misalnya ya kalau kita memanipulasi gelar akademis misalnya. Ya, of course. Nah, rasa malu kita itu lebih tinggi. Tapi banyak orang mungkin nggak malu.
Yang penting ada gelarnya Oh itu. iya, dan itu terjadi di Indonesia luar biasa. No wonder ya kalau kita manggil orang terus kok dia omongnya begitu ya. Kayaknya dia Cuma gelarnya segitu. banyak. Iya, Nah, ya itu. Karena tadi kan orang kita sukanya instan. Bukan mie instan doang. Iya, iya. Saya juga suka soalnya. Orang kita hobinya instan, padahal di proses itulah yang membuat kita bertahan. Sustainability itu diproses. Jadi kalau orang bicara kesinambungan misalnya, tapi maunya instan ya piye? Yeah, there's nothing instan lah di dunia ini. Cek aja. Langsung Segala sesuatu hilang. yang instan akan cepat juga Hilang. instan hancurnya. Tapi kan kayak gerakan ini kan. Siapa yang konsisten? Saya nggak banyak ngomong. Tapi saya tetap melakukan. Kan action is louder than words. Susah nih jadi perempuan. Iya. Bener memimpin perempuan. Iya. Perempuan yang memimpin perempuan itu lebih complicated loh. Lebih complicated. Tapi ya kita tadi kalau kita pakai hati dan pikiran baik, kita nggak punya niat-niat apapun. Tulus tapi lah, ya dengan intensi kita itu adalah how to develop these human beings, how to improve their capabilities. Itu aja, sama how to contribute to the nation. Sebenarnya itu kan nature of seorang ibu sebenarnya. Betul nggak? Iya. Jadi Tapi kan banyak yang ada di numb. Banyak yang numb. Kita jadi apa ya? Nggak punya rasa itu. Karena tadi balik lagi cepat puas atau karena keadaan lingkungan atau keluarga atau you know it's a lot of things. Saya seneng juga nih karena akhirnya kalau orang nanya pacarnya mana, nikah, wah, kapan, bawa ini ada sekarang bisa kena hukum gitu. Iya, ya nggak boleh. Ada kan, Itu kan nggak boleh. Personal. Tapi saya sebenarnya sudah banyak menata teman-teman kalau ditanya lagi balik, kamu udah siap berapa banyak buat nyumbang? Jadi this kind of things ya. Nah kita memang mental kita itu harus kita mindset, saya nggak mindsetnya di challenge, kita change our mindset. Jadi kita mulai terbuka melihat. Jadi instead of kita marah dia kok nggak suka nggak jawab saya ya kan 5 hari baru jawab WhatsApp saya. Mungkin dia sibuk, mungkin dia gini, mungkin dia gitu. Oh, jadi jangan terlalu lagi ya. Kita prasangkanya terlalu banyak daripada ya logic of thinkingnya. Nah, ya itulah yang kita terkenal perempuan itu lebih pakai hati daripada pakai otak. Padahal sebenarnya enggak. Enggak kan? Sebenarnya logiknya kan. Oh, perempuan itu cerdas. Iya. Kalau diasah makin cerdas. Kenapa? Dia adalah manajer. Nature-nya manajer. Jadi dia dikasih kelola apa yang dia suka dan dia bisa, itu akan oke. Sebenarnya apapun dia bisa lakukan. Iya. Kan dia yang mengajari semua. Semuanya, melahirkan kan dia ngajari semuanya. That's true. Gitu nah, loh. Ini kan berbahaya makhluk ini. I got it. Makhluk ini berbahaya, makanya dikasih ruang yang sempit. Ya, nah jangan sampai. Okay. Karena itu tanda-tanda bangsa ini hancur. Perempuan ditarik dari ruang publik atau didiamkan, dibungkam, kemudian direpresi hak-haknya, itu akan membuat bangsa ini ke arah kehancuran. Nah, ya kepikiran nggak? Maksudnya kemarin ini kan kalau kita bikin event, kita empower perempuan, terus kemudian melakukan sesuatu gerakan, misalnya gitu kan, ya nggak ada dokumentasi atau tidak ada sesuatu konten lah untuk di sosial medianya. Tapi kan sekarang kan era digital once perempuan berkebaya ini tahun berapa 2013 2014 itu kan by the time digital kan udah mulai ya kan. Memang digital 100%-nya itu adalah di tahun pada saat pandemi lah. Pandemi 2020, itu kita sangat kan, terekspos ya. Sangat terekspos. Nah, dengan kekhawatiran kita itu yang tadi we are very concerned gitu ya. Kalau betul-betul kita tidak ada yang support, hanya perempuan aja belum tentu support perempuan loh. Iya, right? Makanya gitu. kita bilang itu tagline itu woman super woman because we don't support ourselves. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang bagi saya pribadi ya, nggak saya suka gitu loh. Karena apa? How come? Gitu aja. Maksudnya secara nature we have to be one, karena kita tahu kita dianggap seperti apa gitu kan. Tapi kok kenapa
justru kadang-kadang, bukan kadang-kadang, most of the time kita justru dijatuhkan oleh perempuan juga. Ya, jadi ada yang saya analisa dan dari pengalaman ya, ketamakan itu, greediness itu bisa membuat orang lupa pada esensi-esensi tadi. Apalagi dengan kelemahan berpikir. Ya, saya bilangnya kelemahan berpikir karena dia tidak mengasah logic of thinking. Itu kan semua itu terkait. Jadi bagaimana kita membalancing semuanya, nggak cuma appearance, what so called cantik dari dalam itu, ya kan? Itu karena segala sesuatu itu distimulus. Iya. Good minds, good Right. mind, good heart, good brain. Setuju itu. Itu baru kemudian itu Keluar auranya. Ya. Jadi it's not cantik karena because I'm cantik Inner gitu, beauty tapi itu begitu. Inner beauty itu yang nggak bisa dituker, nggak bisa diganti gitu sama orang lain. Jadi your aura itu determine your process. Itu kan perempuan itu kelihatan apa? Saya ini badannya loh. Berat badannya over capacity. But you're confident. I confidence with myself. That is one of the. Karena ini apa? kan? Karena I keep exercising my brain, my mind, my soul. Itu penting. Selain saya menjaga kesehatan tubuh saya, Exactly. kebersihan tubuh saya. Betul. Kebanyakan perempuan kalau sudah menikah ya sudah, ya sudah toh. Aman, selesai. Dia nggak merawat diri, dia tidak merawat soulnya. Justru terbalik. Justru harusnya dia itu lebih, dirawat, ya dia kan? lebih. Nah ini yang memang kita dengan berkumpul sering ngajak teman-teman yang lain, itu mereka kan bawa pulang hal yang positif. Positif gitu. Ini discussion seperti ini kan enak banget ya. Iya. Maksudnya kita nggak berasa kayak podcast gitu, tapi maksudnya kita betul-betul mengeluarkan apa yang ada in your mind and apa yang ada in our mind. Ternyata dari yang kita bicarakan more than 50% we are at the same thought gitu the loh. same thought, Ya kan, yang sebenarnya bagaimana, kembali lagi ya, kalau saya gini, nggak mubazir gitu loh. Sebenarnya yang perlu disadari adalah uniqueness-nya. Iya. Setiap orang itu unik dan unik itu baik. Iya. Ya, unik itu bagus. Karena belum tentu Lia punya badan sekurus saya lebih unik daripada saya yang gemuk. Iya. Ya kan belum tentu. Belum tentu saya kalau kurus itu kelihatan lebih baik. Iya, betul, Ya, betul. belum tentu juga kalau Mbak Lucy misalnya nanti badannya sesaya itu kelihatan lebih baik. Iya, Belum tentu. betul. Jadi memang semua orang tuh unik. Unik. Nah, itu menyadari keunikan lalu kemudian bagaimana meminimalisir kelemahan kita dengan terus belajar. Lalu yang sudah baik ini bagaimana kita pertahankan atau malah lebih baik lagi. Lebih baik lagi kalau bersama-sama kita gandengan tangan kan itu benar-benar bisa maju loh. Iya. Terus-terusan gitu. Nah, Iya. misalnya dengan kita bicara gini, kita ada sesuatu yang kita tidak setuju gitu ya. Tidak semuanya kita setuju kan berdua, tapi makin lama makin ngomong kita akhirnya terkumpul Into bahwa conclusion ya kan. konklusinya adalah sebenarnya kita sama aja pemikirannya, cuman different Perspektif. Ya. Tapi waktu dikomunikasikan, hey, Iya. we are sama. Nah, ini gitu. yang belum nih, banyak perempuan berbeda cara pandang. Belum tentu artinya berbeda 100%. Belum. Dan berbeda yang cuman kita misalnya persamaan kita misalnya 0,01 itu tetap ada persamaan. Tetap. Jadi kita look at into the positive side. Ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini selalu akan datang sebagai dua sisi mata uang. Di koin ya, dua sisi koin. Tapi fokus kita untuk melihat yang positif itu bukan berarti yang negatif nggak ada. Harus ada Tapi juga. ketika kita meminimalisir melihat yang negatif, ini negatif kita lihat untuk antisipasi, tapi yang positif yang kita lihat untuk kita kembangkan, maka ini akan automatically itu hukum alam. Yang negatif ini akan melemah. Iya, itu udah pasti. Ya, kita kalau kita ngeliatin kucing aja. Kucing yang kita liatin terus lama-lama dia kan lebih baik daripada kucing yang kita nggak lihat. Itu contoh-contoh. Karena masing-masing jaga mata nih. Iya. Alert. Ya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita sadari bahwa membangun positivity di diri kita sebagai perempuan khususnya. Itu juga penting karena orang-orang sekitar kita akan positif. Lalu suasananya jadi positif. Bangsa ini lebih positif. Iya. Kalau makin banyak orang positif,
Yang negatifnya kan kurang. Kita lihat di Kurang. negara-negara yang maju itu karena orang makin positif. Iya. Melihat nature-nya, dia dekat dengan nature, dia dengar. Pokoknya segala macam tuh orang mengapresiasi. Jadi kalau bicara orang yang Indonesia ini kita kan berketuhanan. Ketika kita berketuhanan, bukan berkeagamaan loh ya. Kita berketuhanan, itu kita sebenarnya mengekspresikan bagaimana kita bersinergi dengan alam semesta sebagai bentuk kita mengapresiasi ketuhanan kita. Jadi mengapresiasi ketuhanan Tuhan tadi dengan mencintai diri sendiri, lalu orang-orang sekitar, alam semesta, ya jadilah biar nggak ada banjir, nggak meminimalisir semua bencana hidrometeorologi. Iya benar. Ya, memang luas. Budaya tadi juga, ya itu budaya-budaya ini yang kita kembangkan. Ini kan sekarang. budaya sebenarnya. Budaya berpikir. Budaya berpikir bagaimana kita membuang sampah dengan benar. Iya. Ya sekarang kalau nggak ada tong sampah, kan sekarang nggak disediakan tong sampah nih. Kemana? Kantong. Aku di kantong, ya. Nah itu nggak ya, semua orang. ngomongnya kantong. Iya, kantong. Ayo. Kantong Ya kan? atau di tas saya selalu. Jadi selalu my sister itu selalu ada plastik kecil, dia taruh situ supaya nanti udah tinggal buang. Nah plastik itu kan PR. Itu PR. Kalau saya sih tetap masukin di kertas, tas itu pasti ada itu, atau saya bungkus tisu lagi. Saya masukin dulu di tas sampai saya ketemu.